Halo, apa kabarnya? Mungkin kalian sudah tahu klakson kendaraan, tapi apakah tahu prosesnya? Nah, sekarang aku, Neng Rita Sari, akan membahas industri otomotif tentang proses pembuatan klakson dari awal proses hingga akhir sampai jadi klakson. Dijelaskan dengan cara menyenangkan, detail, informatif yang bisa menambah wawasan bagi kita semua. Mari, kita simak aja. Tapi, subscribe dulu atuh. Masuk ke tahap awal proses, pekerja memulai dengan memasukkan lembaran plat besi ke mesin power press menggunakan cetakan blanking die, yaitu memotong lembaran besar menjadikan potongan dasar yang bulat presisi. Selanjutnya ke tahap 2 profil belakang. Potongan dasar dipindahkan ke mesin press berikutnya dengan cetakan drawing die untuk membentuk plat datar menjadi profil cekung seperti mangkuk untuk bagian rumah klakson. Terus ke pembentukan profil. Proses ini disebut forming. Fungsinya membuat lekukan awal guna memberikan rigiditas atau kekakuan pada struktur logam. Pekerja dengan menggunakan alat khusus yang mengandung magnet di ujungnya untuk mengambil hasil dari cetakan tersebut dan melepaskannya ke wadah. Dengan cara diketukan, supaya aman dan cepat ini perlu ketelitian ekstra, tanpa perlu tangan mengambilnya. Lanjut proses pemotongan sisi atau metode trimming menggunakan mesin trimming die. Mesin memotong sisa plat di pinggiran atau scrap. Caranya pekerja memasukkan tutup klakson bagian belakang dengan tangan kiri, lalu kaki menginjak pedal agar mesin menekan. Ke bawah cetakan dan terjadi pemotongan, terus tangan kanan memegang alat seperti tusuk besi. Gunanya mengambil sisa potongan sekalian melemparkan hasil ke wadah di depan mesin untuk mendapatkan dimensi akhir yang akurat dan rapi. Masuk proses ke pembentukan sisi dalam, komponen dibalik dan ditekan kembali atau flanging untuk membentuk bibir atau profil kunci di sisi dalam. Lihatlah kecepatan tangan pekerjanya sangat luar biasa. Lalu kemudian ke proses pelubangan tengah komponen menggunakan mesin punch press dengan alat punch and die. Pelubang logam untuk membuat lubang utama di titik pusat, ini sangat perlu kejelian ya. Satu persatu dikerjakan dengan kesabaran dan harus fokus agar supaya hasilnya bagus. Tapi pekerja sepertinya sudah terbiasa dan ahli menggunakan mesin ini. Sekarang dilanjutkan dengan cetakan multi-punch untuk membuat 3 lubang kecil. Fungsinya sebagai titik jalur kabel kelistrikan atau dudukan komponen internal atau diafragma. Disesuaikan spesifikasi tiap produk yang dibikin di pabrik ini. Sejauh ini bagaimana? Apakah kalian paham dan mengerti yang dijelaskan olehku? Jadi gini ya, sistem kerja di sini sangat mengandalkan prinsip line balancing. Mesin-mesin diletakkan berdampingan sehingga setelah pekerja A selesai dengan satu tahap, ia langsung memberikan komponen ke pekerja B di mesin sebelah. Kecepatan masing-masing pekerja sangat serasi, memastikan aliran barang tidak terhenti, tidak terjadi penumpukan work in process yang membuat produksi berjalan sangat cepat dan efisien. Ayo lanjut ke prosesnya lagi. Ini adalah pembentukan alur atau embossing. Menggunakan cetakan khusus untuk membuat lekukan timbul memanjang yang berfungsi sebagai penguat struktural, disebut juga stiffener, sekaligus pemisah alur saat pemasangan speaker dan komponen lainnya. Kali ini ke proses pembesaran lubang, menggunakan mesin drilling atau bor duduk secara manual. Kegunaannya agar lubang pas dengan ukuran baut atau poros klakson. Setelah itu langsung ke tahap perakitan pin kecil. Di sini diperlukan 2 orang pekerja sekaligus yang saling bekerja sama. Satu pekerja memasangkan paku kecil ke tutup klakson bagian belakang, terus diambil oleh rekannya melakukan refitting atau paku keling pada plat bracket panjang yang berfungsi sebagai dudukan untuk menempelkan klakson ke rangka kendaraan. Sekarang lanjut ke proses pemotongan lembaran plat logam untuk bagian tutup depan klakson ya. Awalnya pekerja mengambil lembaran plat logam lalu memasukkannya cetakan blanking die. Saat alat penekan di mesin turun untuk memotong plat, lalu balik lagi ke atas, di situ tangan pekerja dengan cepat memundurkan plat logam ke yang belum ditekan, begitu terus sampai habis. Ini untuk mendapatkan plat bundar depan presisi. Selanjutnya, proses pembentukan profil depan tutup klaksonnya. Menggunakan drawing die untuk membentuk kubah atau cembungan
pada plat depan, kemudian mempertegas alurnya dengan proses coining menggunakan mesin pancing. Ini adalah penekanan keras agar alur profil lebih tajam. Tahap berikutnya ke proses akhir pembuatan lubang ventilasi suara, yaitu menggunakan multi-punch die atau cetakan dengan lebih banyak paku kecil saat menekan membuat lubang. Gunaannya agar nanti suara klakson terdengar jelas dan memiliki resonansi suara yang jernih dan kuat saat dibunyikan. Setelah selesai, kemudian pekerja membawa ke ruangan luar untuk proses pemberian anti karat, yaitu melalui beberapa kali perendaman dan pembersihan. Caranya dengan komponen klakson direndam ke dalam wadah tong yang berisi cairan kimia, seringkali berupa larutan asam ringan atau degreaser. Ini adalah proses pembersihan komponen klakson lanjutan dari sebelumnya. Sekarang dilakukan menggunakan barrel washing machine, di mana komponen yang telah dimuat ke dalam tabung berlubang akan diturunkan secara otomatis ke dalam kolam cairan kimia untuk kemudian diputar. Rotasi ini memastikan cairan pembersih mencapai seluruh permukaan komponen. Setelah selesai, pekerja langsung membuka dengan menggunakan sarung tangan khusus agar kulit tangan tidak terjadi iritasi karena cairan. Kimia tersebut lumayan keras, terus memasukkan ke wadah secara perlahan agar tidak jatuh ya, lalu menurunkan untuk dicuci secara bersih dengan merendamkan beberapa kali ke tong yang berisi air, sehingga hasilnya permukaan logam menjadi benar bersih, terlindungi. Lihatlah hasilnya, kemudian langsung dimasukkan ke mesin pengeringan. Ke dalam keranjang perforasi atau keranjang berlubang-lubang, mesin centrifugal dryer dinyalakan sehingga keranjang berputar sangat cepat. Memaksa cairan air atau minyak keluar, api digunakan untuk memanaskan udara di sekitar drum berputar. Mempercepat proses penguapan sisa cairan, setelah dirasa cukup kering, mesin dihentikan, keranjang diangkat, dan komponen yang sudah kering dituangkan ke tempat penampungan. Pekerja ini sedang melakukan pemasangan gasket atau seal karet supaya kuat, kemudian ditekan oleh mesin pres agar kedap udara, yang krusial untuk kualitas suara klakson. Nah, ini adalah proses perakitan secara manual, memasang berbagai komponen internal seperti skrup, terminal listrik, pegas, ring, dan dudukan kontak secara dengan alat bantu obeng. Komponen ini banyak karena merupakan bagian mekanis yang menghasilkan getaran suara saat klakson dibunyikan. Dibutuhkan ketelitian dan keahlian pekerja dalam merakit semua ini. Dilanjutkan ke pemasangan speaker, ketutup bagian belakang menggunakan alat bantu palu untuk menyesuaikan posisi speaker atau diafragma, lalu pengetesan menggunakan tester elektronik untuk memastikan rangkaian listrik tersambung. Dan proses ini menyatukan dua bagian rumah klakson dengan bantuan palu untuk fitting awal. Lalu ke proses penguncian erat atau crimping menggunakan mesin crimping press agar kedua bagian rumah klakson terkunci permanen dan kedap. Sekarang klakson dites dengan sumber listrik trafo untuk memeriksa kualitas suara. Kemudian mengunci baut kecil yang berfungsi sebagai penyetel atau tuning screw untuk mengatur besar kecilnya frekuensi suara klakson. Tahap berikutnya adalah pemberian merek atau kode produksi secara permanen pada plat pengait dengan mesin fiber laser marking yang sudah diprogram melalui komputer. Metode ini menggunakan sinar laser dengan hasil yang bagus kelihatan jelas, tanpa merubah struktur lapisan pada plat pengait. Inilah tahap akhir adalah proses packing. Diawali dari memasukkan klakson ke plastik pelindung, lalu masuk ke dus kecil per unit, kemudian dimasukkan ke dalam dus besar, dan secara manual diakhiri dengan proses sealing menggunakan lakban plastik.